Pada tahun 2004, Daniel Pipes, pendiri Middle East Forum yang juga dikenal sebagai dalang gerakan Islamophobia, menulis sebuah artikel berjudul Rand Corporation and Fixing Islam. Dalam tulisannya, Pipes mengaku senang. Harapannya untuk memodifikasi Islam berhasil diterjemahkan dalam sebuah strategi oleh peneliti Rand Corporation, Cheryl Bernard. Oleh Bernard, misi ini ia sebut dengan istilah religious building, upaya untuk membangun agama Islam alternatif. Bernard mengakui bahwa misi ini sangat berbahaya dan kompleks, jauh lebih menakutkan dibanding misi nation building. Sedangkan Pipes menganalogikan misi ini sebagai upaya untuk masuk ke dalam wilayah yang belum terpetakan. Sebelumnya, Cheryl Bernard yang berdarah Yahudi ini pernah mencetuskan ide untuk mengubah Islam menjadi agama yang pasif dan tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat. Serangkaian strategi pun dirancang dan dituliskan. Ia memaparkan konsepnya itu dalam buku berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resource, and Strategies. Mereka ingin mengubah Islam karena ajarannya yang murni tidak akan mengizinkan non-muslim mengendalikan umat Islam, sumber daya mereka, tanah mereka, ataupun kekayaan mereka. Bagi mereka, ini adalah masalah besar. Gayung bersambut. Presiden George W. Bush Jr. menyambut strategi tersebut. Khilafah menjadi salah satu ajaran Islam yang mereka hantam. Dalam sebuah pidatonya pada bulan September 2006, Bush mengungkapkan, mereka berharap untuk membangun utopia politik kekerasan di Timur Tengah yang mereka sebut khilafah. Khilafah ini akan menjadi kekaisaran Islam totaliter yang mencakup semua wilayah Muslim, baik saat ini maupun di masa lalu, membentang dari Eropa ke Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Jika Amerika Serikat mampu mencegah pembentukan kekhalifahan, mengontrol minyak dan sumber daya energi lainnya di dunia Islam, maka akibatnya mereka akan memiliki kekuatan untuk memaksakan kebijakannya di seluruh dunia yang bergantung pada minyak tersebut. Misi yang dicanangkan oleh Bernard adalah bagian dari program perang melawan teror. Sebuah perang yang menurut Presiden George W. Bush dan Menteri Luar Negeri saat itu, Colin Powell, identik dengan Perang Salib. Perang Salib ini, perang melawan terorisme ini akan memakan waktu cukup lama, dan rakyat Amerika harus bersabar. Saya akan bersabar, kata Bush dalam pidatonya tahun 2001. Pada tahun 2004, dalam percakapannya dengan Presiden Pakistan saat itu, Pervez Musharraf, Powell mengatakan, saya memanggil Presiden Musharraf dan berkata, kami butuh jawaban Anda sekarang. Kami membutuhkan Anda sebagai bagian dari kampanye ini, perang salib ini. Pertanyaannya, bisakah Amerika meyakinkan kaum muslimin di seluruh dunia untuk menerima Islam ala Rand ini? Jawabannya tidak. Rand Corporation pun telah mengakui hal ini. Mereka meyakini bahwa umat Islam telah kehilangan kepercayaan kepada Amerika. Amerika kalah dalam perang gagasan di dunia Islam, gagal mempromosikan kebijakannya kepada umat Islam yang waspada terhadap niat dan kemunafikan Amerika menurut penasihat Pentagon. Maka dari itu, Rand Corporation menyatakan bahwa dalam program ini, tangan Amerika harus disembunyikan. Sementara boneka muslim yang dipilih dengan hati-hati harus berada di garis depan untuk mengantarkan Islam versi baru ini. Lantas, siapa yang akan menjadi boneka dalam Islam ala Rand Corporation ini? Bagi mereka, mitra ideal untuk menjalankan pekerjaan ini adalah muslim dari dalam komunitas umat Islam yang akan bekerja untuk kepentingan Amerika. Rand
melabeli mereka sebagai kaum modernis atau moderat. Ciri dari kelompok modernis ini menurut Bernard adalah keinginan untuk memodernkan dan mereformasi Islam agar sejalan dengan zaman. Lalu, bagaimana mereka mampu menjalankan misi dari pemerintah Amerika tersebut? Pertama, Rand merekomendasikan agar Muslim yang memahami Islam sejati dan ingin menerapkan syariat Islam harus disingkirkan dengan melabelinya sebagai fundamentalis dan ekstremis, pengecut dan pengacau. Rand memberi saran kepada Amerika untuk mendiskreditkan dan menghina para pengikut Islam sejati. Setelah menyingkirkan kelompok fundamentalis, Amerika Serikat akan mengangkat kaum modernis sebagai role model dan pemimpin Islam. Mereka memberikan dukungan kepada kaum modernis apapun yang mereka minta, antara lain dengan mengontrol sistem pendidikan, pendanaan, liputan media, sehingga kaum modernis bisa menyingkirkan halangan yang menghambat dominasi Amerika. Rand menyarankan, buat role model dan para pemimpin, mereka harus dipelihara dan ditampilkan secara publik sebagai wajah Islam kontemporer. Modernis yang beresiko menghadapi persekusi harus dibangun sebagai pemimpin hak-hak sipil yang pemberani. Publikasikan dan distribusikan karya mereka dengan dukungan biaya. Dorong mereka menulis untuk masyarakat dan para pemuda. Perkenalkan pandangan mereka ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Beri mereka panggung di publik. Buat pendapat dan penilaian mereka tentang pertanyaan mendasar dari penafsiran agama tersedia bagi masyarakat. Dalam persaingan dengan para fundamentalis dan tradisionalis yang memiliki website, penerbitan, sekolah, institut, dan banyak kendaraan lain untuk menyebarkan pandangan mereka. Untuk strategi jangka panjang, Rand menyarankan agar para boneka modernis ini mampu membuat para pemuda Islam memeluk sekularisme, bangga dengan sejarah non-Islam dan pra-Islam melalui kurikulum sekolah dan media lainnya. Dengan demikian, konsep mengenai syariat, jihad, dan khilafah yang benar akan rusak dalam pemikiran para pemuda Islam, bahkan membuat mereka benci dan menjauhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rand juga menyarankan agar pemerintah Amerika Serikat mendukung pengembangan ormas yang bisa dimanfaatkan. Generasi Muslim berikutnya dapat dipengaruhi jika pesan Islam demokratis bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan media publik di negara-negara yang bersangkutan. Posisikan sekularisme dan modernisme sebagai pilihan tandingan untuk para pemuda Islam yang tidak puas. Fasilitasi dan dorong kesadaran akan sejarah dan budaya pra-Islam dan non-Islam mereka. Bantu pengembangan organisasi kemasyarakatan yang independen untuk mempromosikan budaya sipil.